Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia bersama Endang 8 Education. Anak-anak yang soleh dan solehah, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Sehat itu indah, sehat itu berkah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi kalimat langsung dan tak langsung. Anak-anak, mungkin di antara kalian telah mengenal tentang kalimat langsung. Apa sebenarnya kalimat langsung? Kalimat langsung adalah salah satu jenis kalimat yang berasal dari sebuah kutipan pernyataan atau pembicaraan seseorang secara langsung. Baiklah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang kalimat langsung, mari kita simak bagaimana ciri-ciri kalimat langsung. Ciri-ciri kalimat langsung yang pertama adalah pada kalimat langsung, kalimat petikan ditandai dengan tanda petik. Ciri kedua, huruf pertama pada kalimat yang dipetik menggunakan huruf kapital. Kemudian yang ketiga, kalimat petikan dan kalimat pengiring dipisahkan dengan menggunakan tanda baca koma. Keempat, kalimat langsung yang berupa dialog berurutan harus menggunakan tanda baca titik 2 di depan kalimat langsung. Berikutnya, cara membaca pada kalimat kutipan intonasinya sedikit ditekan. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri dari kalimat langsung. Selanjutnya, pola kalimat langsung. Ada 3 pola kalimat langsung. Pola pertama terdiri dari pengiring dan kutipan. Pola kedua, kutipan terlebih dahulu, baru pengiring. Dan pola yang ketiga, kutipan, pengiring, dan diakhiri dengan kutipan lagi. Itu adalah pola kalimat langsung. Nah, perhatikan contoh berikut. Contoh pertama dengan pola kalimat kutipan, kalimat pengiring, dan kalimat kutipan. Perhatikan contohnya. Tadi saya lihat Neng Aisyah lari. Pak Ujang berkata, raut mukanya terlihat seperti habis menangis. Nah, jadi di situ ada kalimat kutipan yang pertama, kemudian dilanjutkan dengan kalimat pengiring, Pak Ujang berkata, dan yang terakhir dilanjutkan dengan kalimat kutipan lagi. Raut mukanya terlihat seperti habis menangis. Ini melanjutkan kutipan yang pertama sebenarnya, yang berbunyi, tadi saya lihat Neng Aisyah lari. Kemudian pada pola kedua, kalimat kutipan dan kalimat pengiring. Contoh, serahkan saja tugas mengintai kepadaku. Aku tak akan mengecewakan kalian, ucap Sersan Diksa sembari meninggalkan ruangan. Ya. Jadi kalimat kutipannya mengutip pembicaraan seseorang dari mulai serahkan saja tugas mengintai kepadaku, aku tak akan mengecewakan kalian. Kemudian kalimat pengiringnya berbunyi, ucap Sersan Diksa sembari meninggalkan ruangan. Pola berikutnya, kalimat pengiring diikuti dengan kalimat kutipan. Contoh, Bung Karno pernah berujar, pangan adalah soal hidup dan mati suatu bangsa. Kalimat pengiring berbunyi, Bung Karno pernah berujar. Kalimat kutipannya adalah kalimat kutipan pembicaraan seseorang yang berbunyi, pangan adalah soal hidup dan mati suatu bangsa. Ini adalah contoh-contoh kalimat langsung dengan 3 pola. Anak-anak, kita lanjutkan.
kalimat langsung yang berupa dialog yang berurutan, maka di bagian depan kalimat kutipannya diberikan tanda baca titik dua. Tanda ini untuk memisahkan antara pihak yang mengutarakan dengan kalimat kutipannya. Biasanya ini dipakai dalam naskah-naskah drama. Contoh, Kania, titik dua. Nampaknya tahun ini akan jadi tahun yang besar untuk bangsa ini. Arya, titik dua. Aku setuju denganmu, mengingat tahun ini merupakan peringatan kemerdekaan yang ke-100. Kania, titik dua. Aku mendapat bocoran jika tahun ini pemerintah sudah menyiapkan dana triliunan untuk mempersiapkan perayaan. Arya, titik dua. Benarkah? Aku kira terlalu berlebihan anggaran sebanyak itu hanya digunakan untuk sekedar perayaan, dan seterusnya. Berikut contoh-contoh lain dari kalimat langsung. Ibu menyuruh, bersihkan kamarmu sekarang. Aku sangat bersyukur, katanya. Mudah-mudahan keluarga kamu akan selalu seperti ini. Mau kemana kalian hari ini? Tanya Rina. Tunggu, teriak penasihat ratu. Lebih baik kita selidiki dulu masalahnya. Lalu ratu berkata kepada pengawalnya, suruh kedua wanita itu menghadapku. Apa yang harus kulakukan? Gumam permaisuri kerajaan emas gading. Oke, jadi ini adalah contoh-contoh lain dari kalimat langsung. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Berikutnya, bila dalam satu kalimat terdapat dua atau lebih kalimat petikan, huruf pertama yang ditulis kapital cukup pada kalimat petikan pertama saja. Untuk kalimat petikan kedua, huruf pertamanya ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika kata pertamanya merupakan kata nama atau sapaan. Contoh, perhatikan penulisannya. Ayo cepat, teriak Aksan. Nanti keretanya keburu lewat. Nah, di sini petikan yang kedua dilanjutkan dengan tanpa diawali huruf kapital, nanti ya, perhatikan tulisannya. Kemudian contoh yang kedua, ayo cepat, teriak Aksan, nanti keretanya keburu lewat. Pada penulisan yang kedua salah, mengapa? Karena pada kutipan yang kedua setelah pengiring di situ dituliskan dengan diawali huruf kapital, jadi tidak benar. Kemudian contoh yang berikutnya, ketemu, teriak Aksan dari bawah. Pak Joko sudah ketemu. Penulisannya ini benar. Pada kutipan yang kedua setelah pengiring, Pak Joko di situ diawali huruf kapital. Mengapa? Karena di situ kebetulan adalah nama orang dan juga sapaan, Pak Joko. Kemudian contoh penulisan kedua salah. Mengapa? Karena pada kutipan yang kedua diawali dengan huruf kecil, sementara di situ adalah sapaan seseorang. Jadi seharusnya ditulis dengan huruf besar atau huruf kapital. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Yang kedua adalah kalimat tak langsung. Kalimat tak langsung atau kalimat tidak langsung merupakan kalimat yang menceritakan kembali isi atau pokok ucapan yang pernah disampaikan seseorang tanpa perlu mengutip keseluruhan kalimatnya. Nah, sekarang perhatikan contoh kalimat tak langsung. Contoh pertama, aku pernah mendengar Aisyah bercerita bahwa sebenarnya ia tidak terlalu senang dengan kabar perjodohan yang diatur oleh orang tuanya. Contoh kedua, tadi Bu Neti berpesan bahwa hari ini beliau tidak dapat masuk kelas karena suatu urusan. Namun, beliau memberikan tugas untuk mengerjakan LKS halaman 75. Contoh ketiga,
Burhani mengancam tidak masuk sekolah bila ia masih merasa mendapat bulian dari teman sekelasnya. Nah, itu adalah contoh-contoh kalimat tak langsung. Mari kita perhatikan penjelasan berikutnya tentang kalimat tak langsung. Berikutnya ciri-ciri dan tata cara penulisan kalimat tak langsung. Yang pertama, terdapat perubahan kata ganti orang pada bagian kalimat yang dikutip. Kata ganti orang pertama menjadi kata ganti orang ketiga. Saya menjadi dia atau nama orang ketiga. Aku menjadi dia atau nama orang ketiga. Dan kami sebagai kata ganti orang pertama jamak berubah menjadi mereka atau nama orang ketiga. Kata ganti orang kedua menjadi kata ganti orang pertama. Kamu berubah menjadi saya. Berikutnya, kata ganti orang kedua jamak, kalian, kita, menjadi kami atau mereka, bergantung pada isi kalimatnya. Nanti akan kita lihat contohnya. Selanjutnya, ciri yang kedua, tidak perlu menggunakan tanda baca petik. Ya, tidak perlu menggunakan tanda baca petik 2. Yang ketiga, berkata lugas menggunakan kata penghubung atau konjungsi seperti bahwa, sebab, supaya, agar, tentang, dan lain sebagainya. Perhatikan contoh berikut. Jaksa itu menyatakan bahwa Jessica bertanggung jawab atas kematian Mirna karena membubuhkan racun ke dalam kopi Mirna. Berikutnya, Pak Rahmat menyuruh kita supaya mengerjakan soal yang di papan tulis lalu dikumpulkan ke mejanya saat jam istirahat. Selanjutnya, Andi diam sebab dia tidak mengerti apa yang sebenarnya kita bicarakan. Nah, ini adalah beberapa contoh penulisan kalimat tak langsung dengan menggunakan konjungsi, ya. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya. Yang keempat, hanya berupa kalimat berita. Kalimat tidak langsung merupakan perkataan seseorang yang kita sampaikan ulang, sehingga kalimat yang dihasilkan hanya berupa kalimat berita, meskipun pada kalimat tidak langsung terdapat kutipan yang asalnya berupa pertanyaan maupun perintah. Misalnya, Andre pernah melihat Clara mengatakan bahwa dia ingin pergi dari rumahnya. Penulisan ini benar. Contoh kedua, Anita tadi menanyakan padaku tentang letak toilet di sekolah ini. Ini juga benar. Nah, yang salah yang seperti apa? Perhatikan. Andre pernah melihat Clara mengatakan bahwa dia ingin pergi dari rumahnya. Tanda seru. Nah, ini adalah salah. Kemudian, Anita tadi menanyakan padaku tentang letak toilet di sekolah ini. Di situ menggunakan tanda tanya. Ya, ini penulisan yang salah. Jadi tidak perlu menggunakan tanda baca sebuah kalimat perintah ataupun pertanyaan. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Kalimat tidak langsung dibaca dengan intonasi datar dan menurun pada bagian akhir kalimat. Karena kalimat yang dihasilkan merupakan kalimat berita, maka kalimat tidak langsung dibaca dengan intonasi membaca kalimat berita biasa. Hal ini dikarenakan pada kalimat berita, semua bagian kalimatnya dianggap memiliki kesetaraan, tanpa ada beberapa frasa yang harus ditonjolkan atau mendapat perhatian pendengar. Ya, ini semua ciri-ciri kalimat tak langsung. Anak-anak yang hebat, kita lanjutkan dengan bagaimana mengubah kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Yang pertama, mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung.
Hal pertama yang perlu diketahui ketika mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung adalah adanya perubahan kata ganti orang yang terdapat pada kalimat kutipan. Seperti contoh berikut. Kata ganti orang pertama menjadi kata ganti orang ketiga. Ini sudah kita jelaskan tadi pada bagian ciri-ciri ya. Saya menjadi dia atau nama orang ketiga. Contoh, Andi berkata, saya menyukai klub sepak bola Manchester United yang berasal dari Inggris. Ini adalah kalimat langsung. Bagaimana kalau diubah menjadi kalimat tak langsung atau tidak langsung? Perhatikan, Andi mengaku jika klub sepak bola yang dia sukai adalah Manchester United dari Inggris. Ya, itu salah satu contohnya. Selanjutnya kata ganti aku berubah menjadi dia atau nama orang ketiga. Contoh, aku ingin menjadi astronot. Dika bercerita di depan kelas. Menjadi di depan kelas, Dika mengaku ingin menjadi astronot. Kemudian kata ganti kami berubah menjadi mereka atau nama orang ketiga. Contoh, kami ingin keadilan. Terdengar teriakan para demonstran, usut pelaku kejahatan sesuai hukum yang berlaku. Menjadi, para demonstran berteriak menuntut keadilan. Mereka ingin pelaku kejahatan diusut sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, itu perubahannya dari kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Berikutnya, kata ganti orang kedua menjadi kata ganti orang pertama. Kamu atau mu di sini berubah menjadi saya. Contoh, aku ingin menikahimu. Kata Sofyan sembari berlutut di depanku. Menjadi Sofyan mengatakan bahwa dia ingin menikahi saya. Kamu menjadi aku. Contoh, Nadia memelukku dan berujar, kamu benar-benar beruntung bisa mendapat orang seperti Sofyan sebagai seorang suami. Berubah menjadi, Nadia mengatakan bahwa aku sangat beruntung memiliki seorang suami seperti Sofyan. Nah, bagaimana anak-anak? Bisa dipahami ya? Selanjutnya, kata ganti orang pertama atau kedua jamak kita atau kalian menjadi kami atau mereka, tergantung pada isi kalimatnya. Contoh, selamat atas kelulusan kalian. Ucap Atika tulus. Menjadi, Atika memberikan ucapan selamat kepada kami. Kemudian, penggunaan kata ganti kita menjadi kami. Contoh, Jessica datang merangkul pundakku. Tenang saja, kita pasti bisa melakukannya. Menjadi Jessica lah yang meyakinkanku jika kami pasti bisa melakukannya. Nah anak-anak, demikian tadi bagaimana cara mengubah kalimat langsung menjadi tak langsung. Namun, bila susah dalam menghafal perubahan kata ganti orang, kita dapat mengakalinya dengan cara lain, yakni mencoba memposisikan diri kita sebagai orang yang diajak bicara. Setelah itu, sampaikan informasi yang diterima. Kita sampaikan ke orang ketiga. Contoh, bisakah kamu membantu saya mengerjakan tugas bagian ini? Kata Andi. Nah, pertama, bayangkan jika kita menjadi orang yang diajak bicara oleh Andi. Sudah? Setelah itu, bayangkan ada orang lain bertanya, Andi tadi bicara apa? Nah, kemudian coba bayangkan jawabannya. Misalnya Andi meminta tolong kepada saya untuk membantu dia mengerjakan tugas. Nah, jawaban itulah yang menjadi kalimat tidak langsungnya. Bagaimana anak-anak? Mudah-mudahan penjelasan ini bisa dipahami ya. Nah, anak-anak hebat yang soleh dan solehah,
Demikian tadi pembelajaran mengenai kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih sudah bersama Endang 8 Education. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dengan materi yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.